Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News Internasional TV One.com. Berita One News Internasional hari ini bakal membahas kelompok militan Hamas kembali menegaskan kendalinya di Gaza dengan mengeksekusi pria-pria yang diduga kolaborator dan penjahat setelah gencatan senjata dengan Israel. Hal ini memicu kecaman dari organisasi hak asasi manusia Palestina. Informasi lainnya adalah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa dirinya siap mengambil tindakan untuk melucuti senjata Hamas jika kelompok militan itu menolak melakukannya secara sukarela. Sedikitnya 9 warga Palestina tewas ditembak tentara Israel ketika mencoba kembali ke rumah mereka di utara kota Gaza dan selatan Khan Younis meski gencatan senjata baru saja diberlakukan. Insiden ini yang dikutip dari Al Jazeera pada Rabu 15 Oktober disebut sebagai pelanggaran besar pertama sejak kesepakatan penghentian tembakan antara Israel dan Hamas dimulai. Jumlah korban tersebut meningkat dari laporan awal yang hanya menyebut 5 orang tewas akibat tembakan pasukan Israel di wilayah distrik Sujaya. Sumber medis di Rumah Sakit Al-Ahli Arab memastikan bahwa para korban adalah warga sipil. Sementara saksi mata melaporkan suara tembakan terdengar sejak pagi hari saat warga mencoba mendekati area yang dikuasai militer Israel. Militer Israel mengakui telah melepaskan tembakan dan berdalih tindakan itu dilakukan untuk menanggapi ancaman dari warga yang melintasi garis kuning, yaitu batas zona yang ditetapkan dalam kesepakatan gencatan senjata. Israel menilai bahwa mereka yang mendekati posisi militer dianggap melanggar perjanjian dan memasuki wilayah penyangga yang dilarang. Meskipun tahap pertama perjanjian mengatur penarikan pasukan Israel dari garis depan, kenyataan di lapangan menunjukkan sebagian besar wilayah Gaza, termasuk Sujaya, masih berada di bawah kendali militer Israel. Kelompok militan Hamas kembali menegaskan kendalinya di Gaza dengan mengeksekusi pria-pria yang diduga kolaborator dan penjahat setelah gencatan senjata dengan Israel. Aksi ini memicu kecaman dari organisasi hak asasi manusia Palestina. Sementara Hamas menyatakan langkah tersebut sebagai upaya menegakkan keamanan dan stabilitas di wilayah yang masih dilanda ketegangan.
Video yang beredar pada Senin malam 13 Oktober memperlihatkan para pejuang Hamas menarik 7 hingga 8 pria ke tengah kerumunan di kota Gaza, memaksa mereka berlutut dan menembak dari jarak dekat. Sumber Hamas memastikan keaslian rekaman tersebut, sementara Reuters memverifikasi lokasi melalui bangunan, pola jalan, pepohonan, dan tiang listrik yang sesuai dengan citra arsip dan satelit. Pita hijau yang dikenakan beberapa pria bersenjata juga sesuai dengan identitas militan Hamas. Menurut sumber keamanan Gaza, eksekusi itu dilakukan oleh unit baru Hamas yang disebut pasukan penangkalan, sebagai bagian dari operasi berkelanjutan untuk menegakkan ketertiban. Hamas menegaskan tindakan itu ditujukan kepada kolaborator, perampok bersenjata, dan pengedar narkoba dengan tujuan memastikan keamanan warga. Langkah Hamas memicu kecaman dari Komisi Independen untuk Hak Asasi Manusia yang menilai eksekusi di luar hukum tersebut tidak dapat dibenarkan dalam situasi apapun dan menuntut pertanggungjawaban segera. Organisasi itu menekankan bahwa gelombang penembakan setelah gencatan senjata merupakan kejahatan hukum dan moral yang serius. Meski begitu, beberapa pejabat keamanan Hamas dan warga Gaza mendukung langkah tersebut sebagai upaya mengembalikan ketertiban setelah perang 2 tahun dengan Israel. Sejak gencatan senjata berlaku akhir pekan lalu, pejuang Hamas mulai kembali berpatroli di jalan-jalan, sementara bentrokan dengan kelompok rival menewaskan puluhan orang dalam beberapa hari terakhir. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menegaskan bahwa perang tidak akan berakhir sampai Hamas menyerahkan senjata dan menghentikan kendali di Gaza. Namun, permintaan ini ditolak oleh kelompok militan tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sebelumnya mengumumkan berakhirnya perang menyebut Hamas masih mendapat lampu hijau sementara untuk menjaga ketertiban, menandai ketegangan lanjutan di kawasan tersebut. Hamas menegaskan pihaknya tidak akan mentolerir pelanggaran ketertiban dan tindakan mereka saat ini merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas di Gaza. Meski wilayah itu masih menanggung dampak dari 2 tahun konflik yang melemahkan kondisi kota dan warganya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mencabut kewarganegaraan wali kota Odessa, Gennady Trukhanov, setelah muncul tuduhan bahwa ia memiliki paspor Rusia. Keputusan itu diumumkan Dinas Keamanan Ukraina melalui telegram mengutip dekret presiden yang ditandatangani pada Rabu 15 Oktober. SBU menuduh Trukhanov memiliki kewarganegaraan Rusia dan memegang paspor internasional yang sah dari negara agresor. Jika keputusan ini berlaku penuh, Trukhanov otomatis kehilangan jabatannya sebagai wali kota. Namun, Trukhanov tegas membantah tuduhan tersebut. Dalam video yang diunggah di Telegram, ia menyatakan, "Saya tidak pernah menerima paspor Rusia. Saya adalah warga negara Ukraina." Trukhanov juga menegaskan akan tetap menjalankan tugasnya sebagai wali kota terpilih selama masih memungkinkan, serta berencana membawa kasus ini ke pengadilan. Trukhanov merupakan mantan anggota parlemen yang menjabat sebagai wali kota Odessa sejak 2014.
Ia sempat dikenal sebagai politisi berhaluan pro-Rusia, namun setelah invasi Moskow ke Ukraina pada 2022, ia berbalik arah dengan secara terbuka mengancam Rusia dan mempertahankan kota Odessa. Langkah pencabutan kewarganegaraan ini memperlihatkan sikap tegas pemerintah Ukraina terhadap tokoh-tokoh yang dianggap memiliki keterkaitan dengan Rusia. Di tengah upaya Kiev menjaga integritas dan loyalitas di dalam negeri di masa perang yang masih berlanjut. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth pada Rabu 15 Oktober 2025 menegaskan bahwa komitmen negara-negara anggota NATO akan berujung pada peningkatan kemampuan pertahanan aliansi, khususnya dalam mendukung Ukraina. Berbicara di Brussels, Belgia, sebelum pertemuan para menteri pertahanan di markas besar NATO, Hegseth menyebut peningkatan daya tembak tersebut akan diberikan melalui program Prioritize Ukraine Requirement List. Program tersebut dikembangkan oleh Amerika Serikat bersama sekutu untuk memasok Ukraina dengan persenjataan baru serta stok senjata dari gudang milik Amerika Serikat yang dibiayai oleh dana dari negara-negara anggota NATO. Sementara itu, Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte mengungkapkan bahwa aliansi militer tersebut bersama Uni Eropa tengah bekerja sama membangun tembok drone guna melindungi negara-negara anggota dari potensi serangan pesawat nirawak. Saat ditanya apakah kedua pihak menggandakan upaya mereka, Rutte menjelaskan bahwa NATO dan Uni Eropa memiliki peran yang berbeda. NATO berfokus pada penyediaan kemampuan militer, sementara Uni Eropa mengelola kekuatan ekonomi dan memastikan pendanaan tersedia. Di sisi lain, Menteri Pertahanan Inggris John Healey menyatakan bahwa jet tempur Inggris akan terus beroperasi di wilayah udara Polandia hingga akhir tahun sebagai bentuk perpanjangan komitmen terhadap misi Eastern Central di Eropa Timur. Kelebihan beban jaringan listrik dan dampak sisa serangan Rusia sebelumnya menyebabkan pemadaman listrik besar di Kiev dan sejumlah wilayah Ukraina pada Selasa malam 14 Oktober. Perusahaan transmisi nasional Ukrenergo melaporkan pemadaman darurat terjadi di wilayah Sumy, Kharkiv, Poltava, Dnipropetrovsk, serta sebagian wilayah Kirovohrad, Kiev, dan Cherkasy. Pemerintah kota Kiev menyatakan sebagian wilayah ibu kota mengalami kegelapan total akibat gangguan serius pada sistem energi kota. Tekanan air juga harus dikurangi karena masalah pada jaringan listrik, membuat ribuan rumah tangga kehilangan pasokan air bersih. Tim darurat terus bekerja sepanjang malam untuk memulihkan pasokan listrik di wilayah terdampak.
Perdana Menteri Ukraina, Yulia Sviridenko, menyebut serangan Rusia terhadap jaringan energi menjadi fokus pembicaraannya di Washington menjelang kunjungan Presiden Volodymyr Zelensky ke Amerika Serikat. Zelensky dijadwalkan bertemu dengan Presiden Donald Trump pada Jumat 17 Oktober untuk membahas pertahanan udara Ukraina dan potensi bantuan rudal jarak jauh. Ukrenergo menegaskan bahwa kerusakan akibat serangan Rusia masih terus ditangani di seluruh wilayah utara, tengah, dan tenggara negara itu. Serangan udara Rusia terhadap infrastruktur energi Ukraina dalam beberapa pekan terakhir telah membuat jutaan rumah tangga mengalami pemadaman listrik berulang di seluruh negeri. Bulldozer yang sebagian membawa bendera Qatar terlihat mulai membersihkan puing di Gaza City pada Selasa, 14 Oktober. Menandai dimulainya upaya pemulihan pasca gencatan senjata yang dipimpin pemerintah kota. Program pembersihan itu segera dijalankan setelah gencatan senjata berlaku, bertujuan membuka jalur utama agar warga yang mengungsi bisa pulang. Kepala Pemerintah Kota Gaza, Yahya Al-Sarraj, menyebut pembukaan akses jalan sebagai langkah awal penting bagi pemulihan. Pemandangan dari udara memperlihatkan blok-blok bangunan rata dengan tanah. Menurut juru bicara pemerintah kota, Asem Al-Nabi, pekerjaan pembersihan kini bergantung pada bantuan sektor swasta dan internasional. Lantaran 85% alat berat kota hancur akibat perang. Sejumlah negara Eropa dan Arab bersama Kanada dan Amerika Serikat dikabarkan siap mendanai rekonstruksi Gaza yang diperkirakan menelan biaya 70 miliar dolar Amerika Serikat. Pejabat PBB menyebut 2 tahun perang menghasilkan reruntuhan setara 13 kali volume piramida Giza. UNDP mencatat sekitar 55 juta ton puing dihasilkan dari konflik Israel-Hamas dan memperkirakan Gaza butuh waktu puluhan tahun untuk pulih. Ribuan warga kini mulai kembali ke rumah mereka di tengah laporan otoritas kesehatan yang mencatat lebih dari 68.000 korban jiwa. Sementara, UN OSED
melaporkan sekitar 83% bangunan di Gaza City rusak. Sementara UNDP telah membersihkan lebih dari 81.000 ton puing. Perang sendiri berawal dari serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Setelah kesepakatan gencatan senjata, Hamas membebaskan sandera terakhir. Israel memulangkan ratusan tahanan Palestina dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan berakhirnya perang 2 tahun tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa dirinya siap mengambil tindakan untuk melucuti senjata Hamas jika kelompok militan itu menolak melakukannya secara sukarela. Pernyataan keras tersebut disampaikan Trump di Gedung Putih pada Selasa 14 Oktober, hanya sehari setelah ia kembali dari kunjungan ke Israel dan Mesir guna merayakan tercapainya kesepakatan gencatan senjata. Trump menegaskan bahwa pelucutan senjata Hamas akan dilakukan dengan cepat dan bila perlu, disertai kekerasan demi menegakkan kesepakatan damai. Ia mengaku telah mengirim pesan tegas kepada Hamas melalui perantara, menuntut agar kelompok tersebut segera menyerahkan senjatanya. Namun Trump tidak menjelaskan secara rinci pihak mana yang akan terlibat dalam proses pelucutan senjata tersebut, termasuk apakah pasukan Amerika Serikat akan dilibatkan. Hamas hingga kini masih menolak menyerahkan persenjataan mereka, meski langkah itu merupakan bagian penting dari rencana 20 poin Trump yang mengatur gencatan senjata dan perdamaian jangka panjang di kawasan. Sementara itu Hamas telah membebaskan 20 sandera yang masih hidup, tetapi masih menahan jenazah 24 orang lainnya yang tewas selama konflik. Pemerintah Israel juga telah menyerahkan 45 jenazah warga Palestina kepada pihak Gaza sebagai bagian dari perjanjian akhir perang. Trump sebelumnya menyebut momen tersebut sebagai fajar baru bagi Timur Tengah, seraya menekankan bahwa fase kedua dari kesepakatan perdamaian akan segera dimulai. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte mengatakan pada hari Rabu 15 Oktober sebelum pertemuan dengan para Menteri Pertahanan, bahwa aliansi militer dan Uni Eropa bekerja sama dalam upaya mereka membangun tembok pertahanan drone untuk melindungi negara-negara anggota dari serangan drone. Ketika ditanya apakah mereka menggandakan upaya, Rutte mengatakan bahwa Uni Eropa dan NATO memiliki peran yang berbeda.
NATO menyediakan kapabilitas di sisi militer, sementara Uni Eropa memegang kekuatan lunak pasar internal dan memastikan ketersediaan dana. Setibanya di sana, Menteri Pertahanan Inggris John Healey mengatakan pada hari Rabu 15 Oktober bahwa jet-jet tempur negaranya akan terus terbang di atas Polandia hingga akhir tahun ini seiring dengan perpanjangan komitmen Inggris untuk misi penjaga timur. Kami juga sedang meningkatkan produksi drone kami untuk Ukraina, ujarnya kepada para wartawan sebelum menghadiri pertemuan para Menteri Pertahanan NATO di Brussels. Bentrokan berdarah kembali terjadi di perbatasan Afghanistan dan Pakistan. Otoritas Afghanistan melaporkan sedikitnya 15 warga sipil tewas dalam bentrokan terbaru itu. Selain itu, puluhan orang lainnya juga mengalami luka-luka. Juru bicara Departemen Informasi Lokal Afghanistan, Ali Muhammad Hakmal, dilansir AFP Rabu 15 Oktober 2025 mengatakan bahwa bentrokan terbaru itu pecah pada Rabu 15 Oktober dini hari di distrik Spin Boldak, Afghanistan bagian selatan. Hakmal menyebut sedikitnya 15 warga sipil tewas dalam bentrokan tersebut. Jumlah korban tewas itu dikonfirmasi oleh seorang pejabat rumah sakit distrik Spin Boldak, Abdul Jan Barak, yang berbicara kepada AFP. Disebutkan juga oleh Barak bahwa lebih dari 80 wanita dan anak-anak menjadi korban luka-luka dalam bentrokan tersebut. Dalam pernyataan terpisah, juru bicara pemerintah Taliban menuduh pasukan militer Pakistan telah melancarkan serang-serangan. Mujahid menyebut sedikitnya 12 warga sipil tewas dan 100 orang lainnya luka-luka. Pernyataan Mujahid tersebut tidak menyebutkan adanya korban jiwa di kalangan pasukan keamanan Afghanistan. Namun pernyataan itu menyebut ketenangan telah kembali ke area tersebut setelah tentara-tentara Pakistan tewas dan pos serta senjata disita. Semua pusat bisnis di area tersebut menurut laporan koresponden AFP ditutup dan banyak penduduk telah mengungsi. Pakistan belum memberikan komentarnya, namun sumber keamanan Islamabad mengatakan pihaknya menargetkan posisi-posisi Afghanistan dari distrik Kuram yang lebih jauh ke wilayah utara dibandingkan Spin Boldak.
bentrokan kembali terjadi di perbatasan saat ketegangan meningkat antara kedua negara yang bertetangga tersebut, yang dipicu oleh masalah keamanan, dengan Pakistan menuduh Afghanistan melindungi kelompok-kelompok militan yang dipimpin oleh Taliban Pakistan atau TTP. Bentrokan pertama kali terjadi pada Sabtu 11 Oktober 2025 malam ketika Kabul melancarkan operasinya di setidaknya 5 provinsi di sepanjang perbatasan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.